jadi kita akan masuk ke materi stoikiometri. Nah, di stoikiometri ini yang dibahas itu adalah rumus empiris, rumus molekul, persentase massa, kemudian air kristal, dan reaksi pembatas. Nah, jadi di soal ini kita akan full membahas secara detail konsep-konsep yang ada di judul dari video ini ya. Jadi rumus empiris, rumus molekul, persentase massa, air kristal, dan reaksi pembatas. Nah, di luar dari video ini, itu Kak akan sematkan di link deskripsi itu pembahasan lebih detail lagi berkaitan dengan konsep stoikiometri. Ya, oke, kita langsung aja ke soal. Nah, di sini ada senyawa oksida fosfor mengandung 49,2%. Jika diketahui ARP-nya 31, O-nya 16, dan MR-nya 126, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, di sini katanya di soal nomor 2 ya. Jadi sekali lagi di soal nomor 2 itu fosfornya adalah 49,2%. Katanya mengandung oksida fosfor, berarti yang lagi satunya adalah oksigen. Itu otomatis 100 dikurang 49,2. Berarti kisaran 50,8%. Nah, jadi persennya ini kalian langsung anggap gramnya nih ya. Jadi ini 49,2 gram. Kalau yang ini 50,8 gram. Nah, di sini materi yang pertama ya, rumus empiris dan rumus molekul yang ditanya. Jadi step berikutnya, itu kalian cari molnya masing-masing. Mol fosfor itu 49,2 dibagi 31, AR-nya nih. Habis itu mol oksigen. Jadi mol oksigennya otomatis ini 50,8 dibagi 16. Ya, jadi Kak hitung pakai kalkulator di sini. 49,2 dibagi 31. Itu hasilnya adalah 1,587 mol. Sedangkan untuk oksigennya 50,8 bagi 16. Itu hasilnya adalah 3,175 mol. Nah, jadi mol terkecil itu adiknya gunakan sebagai pembagi, yaitu ini, Dek. Jadi semuanya dibagi 1,587. Ada 2 mol di sini. Ini hasilnya adalah 1 pastinya. Ini hasilnya adalah 2. Jadi rumus empirisnya nanti adiknya ketemu adalah PO2. Nah, setelah ketemu rumus empiris, kemudian adiknya mencari rumus molekul. Di mana konsep rumus molekul itu, rumus empiris dikali N sama dengan rumus molekul. Nah, rumus empirisnya adiknya udah ketemu. PO2 kali N sama dengan MR-nya adalah 126. Berarti 31 ditambah 16 kali 2 kali N sama dengan 126. Berarti ini 32 tambah 31 itu 63 sama dikali N sama dengan 126, berarti N-nya 126 dibagi 63. Itu hasilnya adalah 2. Nah, berarti rumus molekulnya otomatis PO2 dikali 2. P-nya 2, O-nya 4. Jadi ini rumus molekulnya ya. Jadi teknik untuk mencari rumus empiris, rumus molekul untuk tipe-tipe soal yang lain itu konsepnya seperti ini, Dek.
Cermati terlebih dahulu ya. Jadi sekali lagi biar benar-benar kalian paham. Oke, next ya, kita akan bahas soal nomor 3. Nah, masih ini kita udah bahas tadi soal nomor 2-nya. Jadi kita bahas soal nomor 3. Pada pembakaran senyawa hidrokarbon, kita nggak tahu nih rumusnya, CXHY itu dihasilkan 13,2 gram karbon dioksida dan 6,3 gram uap air. Nah, berarti ini kita cari massa C di gas karbon dioksida dan massa H di uap airnya. Tekniknya seperti apa? Jadi kita cari massa C-nya dulu. Massa C itu sama dengan 1 kali ARC, karena kan CO2 ya. Di CO2 kita fokusin per mR CO2 dikali massa CO2. Kemudian adiknya cari juga massa H di H2O. Jadi massa H 2 kali ARH, dari mana dapat 2 ini? Hanya ada 2 ya. Per mR H2O dikali massa H2O. Nah, ini langsung masukin 1 kali 12 per mR CO2 44 dikali massa CO2-nya adalah 13,2. Hasilnya, kalau langsung pakai kalkulator ya. 13,2 dikali 12, itu hasilnya adalah 158,4 kemudian dibagi 44. Nah, ini hasilnya adalah 3,6. Kalau ini 2 dikali 1 per 18 kali massa H2O-nya 6,3. Jadi 2 dikali 6,3 dibagi 18. 0,7 gram ya. Nah, step berikutnya, adiknya seperti biasa lagi nyari mol. Molnya si C dan molnya si H, Iya, jadi molnya si C 3,6 dibagi ARC-nya itu 12, Oke, 3,6 bagi 12. Bagi 12 ya. Itu hasilnya adalah 0,3, Mol H-nya itu otomatis gramnya adalah 0,7, ini udah ada di sini, dibagi 1, hasilnya 0,7. Oke, nah setelah itu, mol terkecil adiknya gunakan sebagai pembagi, Atau ini perbandingan sederhananya langsung aja. C3, H7. Boleh seperti ini ya, karena ini udah perbandingan bulatnya dia. Kalau adiknya sama-sama bagi 0,3, nanti koma hasilnya. Nah, ini adalah rumus empiris, Nah, kembali lagi nyari rumus molekul. C3H7 dikali N sama dengan MR-nya adalah 86. Nah, berarti 3 kali 12 ditambah 7 kali 1 kali N sama dengan 86. 36 tambah 7, 43. 43 kali N sama dengan 86. Berarti N-nya 86 dibagi 43. Hasilnya adalah 2. Berarti ini otomatis C3H7 kali 2. C-nya 6, hanya 14. Nah, selesai. Jadi sederhana banget sebenarnya konsep-konsep dari rumus empiris dan rumus molekul. Mungkin kalian melihat yang nggak bisa ya. Itu kalian melihat soalnya panjang, udah mulai ribet ya karena terhipnotis oleh soal yang panjang. Asalkan konsepnya kalian kuasai,
rute-rute pengerjaan soalnya kalian kuasai, gampang mengerjakan soalnya. Ya. Oke, itu untuk soal nomor yang ketiga. Kita masuk soal yang keempat. Masih ya. Jadi ini Kak coret. Ini Kak coret. Nah, ini tekniknya sama, Dek. Adiknya nyari massa C dulu, karena karbon terbentuk 10, menghasilkan 35,2 gas karbon dioksida dan 7,2 gram air. Nah, kita simpan ini dulu, Dek. Nah, ini ada volume STP ini juga. Kita save dulu. Yang ditanya rumus empiris dan rumus molekul. Jadi sama tekniknya, Dek ya. Kita cari dulu massa C-nya. 1 kali ARC per MR CO2 kali masanya 35,2. 1 kali 12 per 44 dikali 35,2. Hasilnya 12 dikali 35,2 dibagi 44. Ini hasilnya 9,6. Habis itu sama, Dik, cari massa H-nya. Di H2O ya, ini CO2, ini H2O, Dik. Nih, karbon dioksida, uap air. Berarti 2 kali 1, Kak langsungin sama dengan soal nomor 3 ini ya. Per 18 dikali massa H2O-nya 7,2. Jadi 2 dikali 7,2 dibagi 18. Itu hasilnya 0,8. Habis itu cari mol C-nya. 9,6 dibagi 12. 9,6 dibagi 12 itu hasilnya 0,8. Mol H-nya juga sama. 0,8 bagi 1. 0,8. Nah, ini sama, Dik. Jadi perbandingannya 1 banding 1. Sama-sama bagi 0,8 ini. Oke, jadi step pertama adiknya udah ketemu rumus empirisnya. Itu adalah C-nya 1, H-nya 1. Oke ya. Jadi kalau video seperti ini kalian bisa bolak-balik nontonnya, di bagian mana yang nggak paham kalian bisa flashback lagi. Kemudian kalau untuk mencari rumus molekul adiknya perlu MR, sedangkan di soal ini belum ada MR-nya. Nah, kita cari ke konsep mol, yang konsepnya gram per MR sama dengan gram per MR sama dengan volume STP per 22,4. Gramnya adalah 10,4, MR-nya kita nggak tahu, volume STP-nya 1,12, ini 22,4. Kali silang D-nya. Jadi 22,4 dikali 10,4. Ini kali silangnya. 232,96. 1,12 X. Jadi dibagi 1,12. Di X-nya sama dengan 208. Ingat ya, ini dibagi ini. Ketemu hasil 208. Nah, ini MR udah ada. Tinggal nyari. Rumus empiris CH dikali N sama dengan 208. 12 tambah 1 kali N sama dengan 208. Berarti N-nya 208 bagi 13. Hasilnya adalah 16. Berarti rumusnya nanti CH16. C-nya 16, H-nya 16. Selesai. 3 soal, kita lihat durasinya cuma 15 menit. Asalkan konsep-konsep yang kalian
pahamin itu udah inget ya, runtutannya harus mengerjakan soal itu dari mana, Dik. Gitu ya. Oke, next ke model soal berikutnya. Nah, ini sudah masuk yang namanya konsep air kristal dan persentase massa. Sekali lagi, video komplitnya untuk rumus, untuk untuk latihan soal yang lain itu Kak akan sematkan di link deskripsi dari video ini ya. Jadi di sini 25 gram garam tembaga sulfat hidrat menghasilkan 16 gram tembaga sulfat anhidrat. Nah, berarti ini nomor 1 dulu ya. CuSO4.H2O itu totalnya adalah 25 gram. Di mana 16 gramnya CuSO4 berarti sisanya 25 kurang 16 itu 9 gram adalah H2O-nya. Jadi step pertama itu adiknya cari di molnya dulu. Sama mol H2O. Ya, mol H2O gram per mr. Gramnya adalah 9, mr-nya adalah 18, ini 0,5. Kalau ini 16 dibagi CuSO4, terus 60 ya, udah ada mr-nya. 0,1. Mol terkecil itu adiknya gunakan sebagai pembagi. Sama-sama bagi 0,1 deh. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 5. Jadi jadinya rumusnya CuSO4 titik. Nah, ini deh. 5H2O. Gampang deh. Asal konsepnya kalian kuasai dengan baik. Jadi tidak ada stoikiometri itu nggak pernah ada soal yang susah. Asal konsep awal yang kalian pahamin itu terangkai. Ya. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 2. Ini udah tadi ya. Kita disuruh mencari masanya masing-masing dari CA, C, dan O dalam senyum. Gampang, Dik. Jadi massa C itu sama dengan 1 kali ARC per MRC ACO3 kali 50. Massa CaCO3-nya kan 50 dia. Gampang nih. 1 kali 12 per MR-nya 100 kali 50. Coret-coret. 2. 12 bagi 2. 6 gram. Ya, habis itu massa CA misalnya. CA-nya ada 1 di sini. 1 kali ARCA per MR masih CaCO3 karena massa CaCO3 diketahui. Yang dicari per yang diketahui, konsep itu dipakai di kali 50. 1 kali 40 per 100 kali 50. Coret-coret 2, 40 bagi 2, itu hasilnya adalah 20 gram. Massa O-nya, Dek, sama dengan 3 kali ARO per MR CaCO3 kali 50. 3 kali 16 per 100 kali 50. Coret-coret 2, 48 bagi 2, 24 gram. Selesai di soal nomor 2. Gampang deh ya, asal sekali lagi konsepnya kalian kuasai. Oke, next soal nomor 3. Jadi ini udah deh. Dalam bentuk persen dari SO3. Oke.
Berarti persentase S, tekniknya adalah 1 kali ARS. Kenapa dikali 1? Karena jumlah S-nya 1 per MrSO3 dikali 100%. Jangan pakai massa karena persen yang ditanya, deh. Jadi 1 kali 32 per MrSO3, 32 tambah 48 kali 100%, deh. Berarti 32 per 80 kali 100%. Jadi 32 kali 100 dibagi 80. 40%. Udah selesai soal yang ketiga ya. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana, asalkan itu udah dasarnya ketika kalian melihat video yang sebelumnya ya, yang akan Kak sematkan di link deskripsi, itu pelan-pelan dan teratur, pasti kalian bisa jawab nanti ya. Jadi kita bahas soal berikutnya, ya. Jadi dalam karung sak pupuk urea tercantum kadar nitrogennya itu adalah 46%. Jika dalam pemupukan sawah setiap 1 meter persegi luas tanah yang diperlukan itu 6,9 gram nitrogen, AR-nya sekian, tentukan kemurnian. Nah, bahasa lain dari kemurnian itu adalah kadar, ya. Kemudian berapa karung pupuk urea yang diperlukan, yang satu karung itu 50 kg untuk pemupukan 1 hektar sawah. Oke, jadi konsepnya seperti ini, Dik. Kita cari dulu yang A, itu yaitu persentase dari urea. Karena yang ditanya urea, berarti otomatis di atasnya itu MR urea, Dik. Per jumlah N yang ada di urea itu udah ada di sini rumusnya, Dik, ya. 2 kali ARN dikali persentase N itu sendiri. Nah, berarti MR urea itu 60, Dik. 60 per ARN itu 14, berarti 2 dikali 14 dikali 46%. Berarti 60 per 28 dikali 46%. Oke, jadi lanjut ya. Masih gunakan ini ya, kalkulator. 60 dibagi 28 dikali 46. Nah, hasilnya adalah 98,57% kemurnian ureanya. Nah, kemudian kita mencari massa pupuk. Tekniknya juga sama, ya. Jadi 1 meter persegi itu menggunakan 6,9 gram nitrogen. Berarti totalnya 10.000 meter persegi itu akan menggunakan 6,9, ini meter persegi, Dek, ya. 6,9 gram dikali 10.000 luas tanahnya, Dek, ya. Berarti ini otomatis 69.000 gram nitrogen, Dek. Bukan ureanya, ya, bukan ureanya. Kita belum mencari ureanya, Dek. Setelah itu kita akan cari ureanya. Caranya, massa urea teknisnya sama, Dek. MR urea per 2 kali ARN dikali 69.000 total pupuk yang diperlukan. Ini 60 per 28 dikali 69.000, Dek. Nah, langsung, Dek, ya, kita pakai kalkulator. 69 dikali 60 dibagi 28. Nah, ini komanya banyak banget nih, dikali 1000. Nah, ini dibutuhkan yaitu 147.857 gram pupuk, Dek. Nah, ini berapa karung? Ini kisaran jadinya, nanti tinggal dibagi 50 aja, Dek. Jadi hasilnya ini dibagi 50. Nah, hampir 3.000 karung ya. Jadi totalnya adalah 2.100
957 karung yang diperlukan, Dik. Karena dari awalnya udah koma hasilnya, Dik, ya. Jadi gampang, Dik. Ini udah masuk persentase massa dan mencari massa entah itu senyawa ataupun unsur dari penyusun senyawa itu sendiri. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Jadi di video yang lain juga ada di konsep yang sama ya. Oke, kita akan masuk kembali ke air kristal, Dik, ya. Jadi soal nomor 6. Nah, ini kembali lagi. VOSO4.NH2O. Di sini katanya 35,57%. Berarti ini sisanya, Dik. Otomatis kan 100 dikurang 35,57. Ini otomatis 64,63%, Dik. Adiknya cari molnya. Langsung aja ya. Jadi ini masanya 64,63 dibagi MR-nya 163, kemudian 35,57 dibagi MR-nya 18. Ini langsung dibagi 163. Sorry. Jadi 64,63 dibagi 163. Ini hasilnya 0,396. 35,57 dibagi 18, itu hasilnya adalah 1,976. Nah, ini kecilan, Dik. Jadi 0,396, 1,976. Sama-sama bagi 0,396, Dik. Ini udah pasti 1. 1,976 itu dibagi 0,396. Nah, hasilnya adalah 5. Berarti tentukan harga N-nya. N-nya jelas, Dik. Jawabannya adalah 5. Jadi ini konsep dari air kristal udah ada, Dik, ya. Persentase massa udah. Mencari massa masing-masing unsur penyusunnya juga sudah, Dik. Konsep mol juga jalan di soal-soal ini. Jadi sebenarnya video ini sangat kompleks, Dik, ya. Di luar dari 2 video stoikiometri yang akan ada di link deskripsi dari video ini, ya. Next. Nah, ini kita udah masuk ke konsep reaksi pembatas. Jadi, di sini Kak akan pakai metode permisalan ya. Jadi ini bukan metode membandingkan, metode permisalan. Jadi langkah pertamanya itu adiknya harus menyetarakan persamaan reaksi dulu ya. Jadi Al2S3 ditambah, Kak langsungin ya, ini udah setara, Dik. 6H2O menjadi 2AlOH3 ditambah 3H2S. Jadi ini persamaan reaksi yang sudah setara. Step yang kedua, adiknya cari molnya masing-masing. Mol Al2S3, ya aluminium sulfida, Adik, ya 158 dibagi MR-nya, nah pakai kalkulator aja, 27 kali 2, 54 ditambah S-nya 3. 32 kali 3 itu 96. Nah, ini MR-nya 150, Dik. Jadi 54 tambah 96. Nah, mudah-mudahan seperti ini agak jelek angkanya ya. 158 dibagi 150. 1,053. Habis itu, adiknya mencari mol H2O. Jadi ini metode permisalan, Dik, ya. Bukan metode yang di video yang lagi satu. Itu metode perbandingan. Jadi ini ada dua, mungkin gurunya macam-macam tekniknya ya. Jadi Kak akan bahas detail kedua metode itu. Tergantung guru kalian di sekolah nanti menggunakan metode yang mana. Ini gram per MR di 131, airnya per 18. 131 bagi 18. Ini hasilnya adalah 7,277.
Nah, misalkan ya, Al2S3 adalah pembatasnya. Berarti cari nih, yang adiknya cari bukan molnya si Al2S3, mol temennya adiknya cari, mol H2O, itu sama dengan koefisien yang dicarinya 6, Dek, per koefisien yang diketahuinya adalah 1, dikali molnya yang adiknya misalkan, molnya si Al-S3, 1,053. Nah, gitu deh ya. Jadi, 6 dikali 1,053. Hasilnya adalah 6,318. Nah, berarti ini yang sisa, Dek. Jadi, mol H2O sisa dia, Dek. Ternyata. Kenapa? Ini mula-mulanya ini, Dek. 7,277 dikurang 6,318. Jadi permisalan K itu langsung ketemu jawaban, Dek ya. Jadi 7,277 dikurang 6,318. Ini udah ketemu, Dek, 0,959 mol sisa, Dek. Nah, jadi reaksi pembatasnya udah kejawab. Al2S3. Nah, di soal ini ya, di cara yang pertama ini, permisalan ini. Jadi udah ketemu ini, Dek. Langkah yang kedua, adiknya mencari si H2S. Perhatikan pertanyaannya H2S. H2S itu ini. Kita cari dulu molnya. Mol H2S. Koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui reaksi pembatasnya, Dek. Ini 1. Dikali 1,053. 1,053 dikali 3. Hasilnya adalah 3,159. Karena yang ditanya adalah volume STP, lanjut di volume STP, molnya dikali 22,4. Jadi 3,159 dikali 22,4. 70,76 liter. Gampang sebenarnya ya. Jadi sekali lagi gampang, asalkan konsepnya itu, oh ya, membandingkan. Kita mencari siapa, berarti koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui itu konsepnya selalu di siapa yang adiknya anggap reaksi pembatas. Itu ya. Setelah itu kita mencari AlOH3. Cari deh molnya. Mol AlOH3 berarti sama dengan koefisien yang dicarinya 2, Dek. Per koefisien yang diketahui masih ini 1 dikali 1,053. 1,053 kali 2. Itu hasilnya adalah 2,106 mol. Karena ditanya adalah massa, gramnya, Dek, langsung ini adiknya kaliin aja dengan MR-nya. AlOH3 berarti 27 ditambah 48 ditambah 3. 30 tambah 48, 78. Langsung adiknya kaliin 78. Ketemunya adalah 164,268. Nah, jadi di sini untuk stoikiometri adiknya sudah punya 2 cara, Dik. Di video yang lagi satu, itu dengan konsep membandingkan, langsung ketemu reaksi pembatas, Dik. Di konsep yang ini, adiknya menggunakan permisalan. Kak nggak bahas lagi permisalan H2O ya, karena udah langsung di sini itu udah ketemu bahwa Al2S3 itu pembatas. Buktinya sisanya adalah plus. Nanti kalau adiknya misalkan H2O, Kak yakin sisanya negatif nanti.
Jadi nggak boleh sisanya dalam perhitungan itu negatif, Dik. Ya, jadi itu. Oke, next soal yang terakhir, Dik. Ya, nah jadi ini udah, Dik. Jadi Kak berharap benar-benar diulang-ulang nontonnya sampai benar-benar kalian paham, Dik. Ya. Oke, next soal yang keempat. Nah, apakah soal yang keempat ini preaksi pembatas? Ciri khas dari preaksi pembatas itu, jadi ada dua buah mol yang diketahui, Dik. Nantinya adiknya akan memisalkan. Tapi kalau hanya salah satu mol yang diketahui, entah molnya itu di kiri ataupun di kanan, sekali lagi, entah molnya di kiri atau di kanan, itu adiknya cukup membandingkan aja. Kayak soal ini, Dik. Ini nggak ada gram, nitrogen juga nggak ada di sini, kok bisa nitrogen? Nah, ini konsep utama dari soal ini, kenapa ditaruh di bawahan? Lebih susah, Dik. Jadi adiknya bakalan masuk ke konsep Avogadro. Mol 1 atau mol O2 per mol nitrogen. Karena ada oksigen sama nitrogen di sini, Dik. Ya, jadi rumusnya kayak gini. Karena rumus dasarnya itu adalah mol 1 per mol 2. Mol 1 per mol 2 sama dengan volume 1 per volume 2. Nah, ini mol O2 per mol N2 sama dengan volume O2 per volume N2. Mol O2-nya kita nggak tahu, Dek. X. Mol N2-nya, nah ini ada gramnya. 0,7 per mR N2. N1 harganya 14. 14 kali 2, 28, Dek. Volume O2-nya ini masih mililiter, sedangkan ini liter, Dek. Adiknya bagi ke jadiin liter dulu. Jadinya 0,696 liter. Adiknya asalnya dari 696 mili dibagi 1000. Per volume N2-nya adalah 0,58. Nah, jadi dari sini ketemu molnya. Ini diribetin konsep mencari molnya yang biasanya gram per mR, volume STP per 22,4, jumlah partikel per 6,02 kali 1023, ke konsep Avogadro yang dipakai. Apakah di video Kak yang lagi satu ada Avogadro? Ada banget, Dek. Ya, jadi kalian itu harus nontonnya pelan-pelan ya. Oke, 0,7. Kita pakai 0,7 dibagi 28. Ini hasilnya adalah 0,025. Sama dengan 696,058 deh. Langsung aja ya. Jadi 0,025 kali 0,696. Nah, ini Kak langsung kaliin deh. Hasilnya adalah 0,0174, 0,58 X. Berarti X-nya tinggal dibagi 0,58 aja ya. Ketemu 0,03 mol. Ini di kiri, bukan reaksi pembatas kalau hanya satu mol yang diketahui, salah satu mol yang diketahui, bukan reaksi pembatas dia. Tapi apakah itu pertanyaannya? Ternyata enggak. Hitunglah banyaknya kalium klorat. Kalium klorat itu ini. KClO3. Ya, sebelum adiknya mencari itu, adiknya harus setarakan dulu reaksinya. Ini reaksi yang setara ya. KClO3 di tanda panah, KCl 2 per 2 O2. Nah, nggak boleh ada pecahan ya, jadi persamaan yang setara 2 KClO3, 2 KCl ditambah 3 O2. Nah, ini molnya udah ketemu adiknya, 0,03. Cari molnya ini, pakai perbandingan. Kalau udah persamaan reaksi ada mol, perbandingan. Koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali 0,03. 0,01
0,02 mol, Dek. Karena yang ditanya adalah banyaknya, berarti massa, berarti gramnya sama dengan molnya 0,02 dikali mR-nya KClO3. 39 ditambah 35,5 ditambah punya 3, 48. Oke ya, langsung aja ya. 0,02 dikali dalam kurung 39 tambah 35,5 tambah 48. Itu hasilnya adalah 2,45 gram. Jadi gampang, Dek. Sekali lagi konsepnya itu dasarnya adalah persamaan reaksi, perbandingan, dan konsep mol. Nanti soalnya itu tinggal dibolak-balik aja dia, Dek. Ya. Oke, Dek ya. Jadi sekian pembahasan materi stoikiometri. Kak ulang lagi di bagian link deskripsi dari video ini Kak akan sematkan 2 buah link menyangkut menyangkut tentang materi stoikiometri ya. Jadi semuanya sudah dibahas secara tuntas, Dek. Kak berharap semua yang menonton video Kak itu udah ngerti berkaitan dengan materi stoikiometri. Oke ya, itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.